Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang patristik dan skolastik berkaitan dengan Tertullianus, Augustinus, dan Thomas Aquinas. Sebelumnya, saya dan teman-teman ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Rahmah sebagai moderator. Saya Hidayatul Salehah sebagai pembawa materi. Saya Mahmuja sebagai pembawa materi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang pembahasan kali ini. Abad pertengahan merupakan kurun waktu yang khas dan dominasi agama Kristen sangat menonjol. Perkembangan alam pikiran harus disesuaikan dengan ajaran agama. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu perkumpulan bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat baru ini disebut skolastik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan filsafat Eropa, belum memunculkan para filosof. Akan tetapi setelah abad ke-6 Masehi, baru muncul ahli pikir yang mengadakan penyelidikan filsafat. Jadi filsafat Eropa mengawali kelahiran filsafat Barat abad pertengahan. Langsung saja saya persilahkan kepada Hidayatul Salehah dan Mahfuzah untuk membawakan materi. Oke, pembahasan pertama tentang filsafat abad pertengahan. Nah, sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa ketika berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel dan sekarang Istanbul. Periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Nah, zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi umat Kristiani. Disinilah yang menjadi persoalannya, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Nah, filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristen sebagai basisnya. Nah, agama Kristen menjadi problema filsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Dalam menanggapi hal ini, ada dua sikap terhadap pemikiran Yunani, yaitu yang pertama, golongan yang menolak dengan alasan pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Dan yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran sejati, oleh karenanya akal dapat dibantu oleh wahyu. Oke, selanjutnya filsafat periode patristik. Nama patristik sendiri berasal dari kata Latin patres yang menunjuk kepada bapak-bapak gereja. Berarti pujangga-pujangga Kristen dalam abad-abad pertama tarikh Masehi yang meletakkan dasar intelektual untuk agama Kristen. Ada pemikir-pemikir Kristiani yang menolak filsafat Yunani bersama dengan seluruh kebudayaan kafir. Menurut pendapat mereka, sesudah manusia berkenal dengan wahyu ilahi yang tampak dalam diri Yesus Kristus, filsafat sebagai kecerdikan manusiawi belaka merupakan sesuatu yang berkelebihan. Bahkan, suatu bahaya yang mengancam kemurnian iman Kristiani. Orang yang digelari sebagai filsuf Kristen yang pertama adalah Justinus Martyr, yaitu pada abad kedua. Ia mempelajari berbagai sistem filsafat dan sesudah masuk agama Kristen, ia masih tetap memakai nama filsuf. Dalam abad-abad pertama, gereja Kristiani mengalami penganiayaan terus-menerus dari
penguasa-penguasa Romawi. Keadaan ini berubah secara radikal ketika pada tahun 313 Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan pernyataan yang biasanya disebut Edict Melano, di mana kebebasan beragama untuk semua orang Kristen terjamin. Sesudah kejadian itu, agama Kristen berkembang pesat dalam semua provinsi Kekaisaran Romawi. Jumlah pengarang Kristen pun bertambah. Sejak saat itulah zaman keemasan patristik di daerah timur dan barat. Adapun tokoh-tokoh ahli pikir pada masa ini ada dua. Yang pertama adalah Tertullianus. Biografi Tertullianus lahir pada tahun 160 Masehi dan meninggal tahun 225 Masehi. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, namun setelah ia melaksanakan pertobatannya, ia menjadi pembela Kristen yang gigih. Ia terkenal sebagai pembela Kristen yang fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena dia menganggap sesuatu yang tidak perlu. Dia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup dan tidak ada hubungannya antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungannya antara Yerusalem dengan Yunani. Tidak ada hubungan gereja dengan akademi. Dan tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan yang baru. Akan tetapi, lama-kelamaan Tertullianus akhirnya menerima filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Alasannya, bagaimanapun juga, berpikir filsafat yang diharapkan tidak dilakukan. Saat itu, filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani, sehingga akhirnya Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja. Dan ia menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Yang kedua adalah Augustinus. Augustinus lahir di Tagasta, Numidia, Algeria pada tahun 354 Masehi dan meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430 Masehi. Ayahnya adalah seorang pejabat Kekaisaran Romawi bernama Patricius dan ibunya bernama Monica, seorang penganut agama Kristen yang taat. Agustinus juga sering disebut sebagai Aurelius Augustinus. Pendidikan yang mula-mula diterima ialah dalam bidang gramatika dan aritmatika. Dari sudut sejarah filsafat, Augustinus merupakan bapak gereja barat sekaligus pemikir yang paling penting dari seluruh masa patristik. Jika mempelajari pemikiran Augustinus, kesulitan terbesar yang dihadapi ialah bahwa karya-karyanya tidak dapat dipisahkan dari teologi. Beberapa pokok yang menjadi peranan dalam pemikirannya yaitu ajaran tentang iluminasi, dunia jasmani, dan juga manusia. Di antara beberapa teori dari Augustinus adalah yang pertama, teori pengetahuan. Teori pengetahuan pada Augustinus adalah dapat dikatakan dengan teori pengetahuan yang memerlukan pencerahan ilahiyah. Tuhan mencurahkan cahayanya pada jiwa manusia, menyebabkan jiwa itu mampu menangkap kebenaran terakhir, tetap dan tidak berubah. Jadi, bagi Augustinus dalam mencari kebenaran, Tuhan adalah guru. Yang kedua, teori tentang jiwa. Menurutnya, jiwa itu tidak mempunyai bagian karena ia bersikap material. Akan tetapi jiwa melakukan 3 kegiatan pokok, yaitu mengingat, mengerti, dan juga mau. Oleh karena itu, jiwa dapat memiliki atau menggambarkan ketritunggalan alam atau the cosmic trinity. Nah, ia juga diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan. Ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai ke masa skolastik. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mahfuzah. Mahfuzah, dipersilahkan. Periode skolastika. Dari abad 5 sampai abad 9, Eropa mengalami suatu masa penuh kericuhan karena suku bangsa Him pindah dari Asia Tengah masuk wilayah Eropa.
Suku-suku Jerman terpaksa pindah dan melewati perbatasan Kekaisaran Romawi yang pada waktu itu merosot sebagai kekuatan politik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah, kerajaan, dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung 742 sampai dengan 814 Masehi. Dan kelak juga dari lingkungan universitas dan ordo-ordo birawan. Sebutan skolastik berasal dari kata Latin scholaticus yang bermakna murid. Hal ini dikarenakan dalam pengajaran filsafat zaman ini diajarkan pada sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang tetap dan yang bersifat internasional. Metode yang digunakan pada skolastik ini adalah disputatio, yaitu membandingkan argumentasi di antara yang pro dan kontra. Namun dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik menunjuk kepada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Pada periode ini, filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah, biara, dan universitas-universitas. Menurut suatu kurikulum yang baku dan bersifat internasional, perkembangan filsafat pada periode skolastik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap skolastik awal 800 sampai dengan 1200 Masehi. Tahap ini ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Selain itu, dalam abad ke-12 ada pemikiran teoritis mengenai filsafat alam, sejarah, dan bahasa. Pengalaman mistik atas kebenaran religius pun mendapat tempat. 2. Puncak perkembangan skolastik abad ke-13 Masehi. Tahap ini dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Pada tahap ini dihasilkan suatu sintesis besar dari khazanah pemikiran Kristiani dan filsafat Yunani. Tokoh-tokohnya adalah Johannes Fidenza, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. Hasil sintesis besar ini dinamakan summa atau keseluruhan. 3. Tahap skolastik lanjut atau akhir, abad ke-14 sampai dengan 15 Masehi. Ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Rasio tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja, hanya iman yang dapat menerimanya. Tokoh yang terkenal sebagai ahli pikir di masa ini salah satunya adalah Thomas Aquinas. Awalnya, ia berpendapat tidak ada perbedaan antara akal dan wahyu. Kebenaran iman hanya dapat dicapai melalui keyakinan dan wahyu. Dunia diciptakan Tuhan dalam 6 hari. Ada kebenaran teologis alamiah yang dapat ditemukan pada akal dan wahyu sebagai jalan menemukan kebenaran. Tetapi hanya ada satu kebenaran, yaitu teologi iman. Pengetahuan tidak sama dengan kepercayaan. Pengetahuan didapat dari indera dan diolah dari akal. Tetapi akal tidak bisa mencapai realitas tertinggi. Dalil akal harus diperkuat oleh agama. Aquinas yang pemikirannya dipengaruhi Aristoteles melakukan pula pengkristenan teori Aristoteles dalam teologi Kristen. Salah satu penyempurnaan teori Aristoteles oleh Aquinas yaitu pandangan bahwa wanita adalah pria yang tidak sempurna. Pria dianggap aktif dan kreatif. Wanita dipandang pasif dan reseptif. Bagi Aquinas, pria dan wanita memiliki jiwa yang sama. Hanya sebagai makhluk alamiah, wanita lebih rendah, jiwanya sama. Karya Thomas Aquinas telah menandai taraf yang tinggi dari aliran skolastisme pada abad pertengahan. Thomas menyadari bahwa tidak dapat menghilangkan unsur-unsur Aristoteles. Thomas mengadakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, Thomas menyuruh teman sealiran William van Moerbeke untuk membuat terjemahan baru yang langsung dari Yunani. Langkah kedua,
pengkristenan ajaran Aristoteles dari dalam. Langkah ketiga, ajaran Aristoteles yang telah dikristenkan dipakai untuk membuat sintesis yang lebih bercorak ilmiah. Adapun pemikiran Thomas sekitar teologi adalah sebagai berikut. 1. Argumen gerak. Setiap yang bergerak pasti digerakkan oleh yang lain, sebab tidak mungkin suatu perubahan dari potensialitas ke aktualitas bergerak tanpa ada penyebabnya. Dari sini dapat dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. 2. Sebab yang mencukupi. Sebab pasti menghasilkan musabab. Tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab pada dirinya sendiri sebab. Itu berarti membuat sebab sama dengan membuat musabab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari semua musabab. 3. Kemungkinan dan keharusan. Alam ini dimulai tidak ada, lalu muncul, lantas berkembang, akhirnya rusak atau menghilang. Kenyataan itu, yaitu alam berkembang menuju hilang, membawa kita kepada konsekuensi bahwa alam ini tidak mungkin selalu ada, karena ada dan tidak ada tidak mungkin menjadi sifat sesuatu sekaligus dalam waktu yang sama. Bila sesuatu yang tidak mungkin ada, ya tidak akan ada. Nah, semestinya sekarang ini tidak ada sesuatu. Ini berlawanan kenyataannya. 4. Tingkatan yang terdapat pada alam, kemungkinan dan keharusan. Possibility and necessity. Sebab yang mencukupi, efficient cause, argumen gerak. Isi alam ini masing-masing berkelebihan dan berkekurangan. Misalnya ada yang indah, lebih indah dan terindah. Dengan demikian, sebab tertinggi menjadi sebab tingkatan di bawahnya. Maha sempurna, maha besar adalah Tuhan sebagai tingkatan tertinggi. 5. Keteraturan alam. Baik, jadi kesimpulannya adalah zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Abad pertengahan memiliki sebutan lain, misalnya abad ke-8. Zaman skolastik atau masa patristik yang semuanya menggambarkan corak pemikiran filsafat dan keilmuan yang dibentuk sesuai dengan perkembangan peradaban Kristen. Sebutan periode patristik diambil dari kata Latin patres yang menunjukkan kepada bapak-bapak gereja, yang berarti pada masa ini ajaran Kristen sangat mempengaruhi filsafat pada masa itu. Tokoh filsuf yang terkenal pada masa itu yakni Tertullianus dan Augustinus. Tertullianus mengatakan bahwa filsafat adalah cara atau metode berpikir untuk memikirkan keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Sedangkan Augustinus mengemukakan teori tentang pengetahuan dan jiwa. Sebutan skolastik berasal dari kata Latin scholasticus yang bermakna murid, karena dalam pengajaran filsafat zaman ini diajarkan pada sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas. Periode skolastik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap keemasan, dan tahap akhir. Tokoh yang terkenal pada masa itu ialah Thomas Aquinas, yang mengemukakan beberapa teori, diantaranya argumen gerak, sebab yang mencukupi, kemungkinan dan keharusan, tingkatan yang terdapat pada alam, dan keteraturan alam. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar atau grup belajar. Sampai di sini presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.